Tapi gue berusaha untuk tidak menghiraukan dan membiarkan gadis kecil yang cantik ini ikut sama gue di dalam mobil gue menuju gue pulang. Gadis kecil ini berambut keriting, berkulit sawo mateng, berhidung mancung, terlihat sangat cantik pada saat itu. Kenapa kepala kamu berlumuran darah begitu banyak? Amira menjawab bahwa Amira adalah korban kekerasan dari kedua orang tuanya. Ketika Amira menjelaskan, gue kaget. Dan pukulan yang terakhir yang diterima oleh Amira adalah benturan kepalanya Amira ke lantai secara berkali-kali oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan darah bercucuran di jidat sebelah kanan Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putri Alfian. Balik lagi dengan gue Putri Alfian di segmen Percaya Nggak Percaya. Di video kali ini mungkin sedikit agak berbeda. Gue lagi nggak explore karena satu dan lain hal. Tapi di video kali ini gue ingin menceritakan gadis kecil dengan luka di kepala yang gue temuin di pinggir jalan tol pada saat gue menuju pulang. Tapi sebelum gue lanjutin cerita ini, gue nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian hanya mencoba menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibat dari sudut pandang gue. Oke, di malam hari itu gue melintasi jalan tol dari tol alternatif Cibubur menuju tol Beji Depok pada pukul kurang lebih jam 2 malam. Ketika gue lagi berusaha untuk fokus nyetir, sesekali gue lihat ke kanan dan kiri jalan. Tiba-tiba ada gadis kecil cantik yang usianya kurang lebih 4-5 tahun duduk di jok mobil gue atau persis di sebelah gue. Pada saat itu hati gue cuma bilang, oh ada anak kecil. Gue berusaha untuk tetap tenang, gue berusaha untuk tetap fokus nyetir karena khawatir terjadi apa-apa sama gue di jalan. Sejujurnya pada saat itu gue ada sedikit rasa takut, tapi gue berusaha untuk tidak menghiraukan dan membiarkan gadis kecil yang cantik ini ikut sama gue di dalam mobil gue menuju gue pulang. Tapi semakin gue tidak menghiraukan, gadis kecil yang cantik ini semakin berusaha untuk mengajak gue berkomunikasi. Setelah itu, akhirnya gue berusaha untuk bertanya siapa namanya. Lalu gadis kecil ini menjawab Amira. Oke, gue udah tahu siapa namanya. Dan gue lagi-lagi tidak terlalu menghiraukan. Gue tetap berusaha untuk mengamati jalan. Karena gue tahu bahwa sosok tak kasat mata pintar sekali dalam manipulasi. Gadis kecil ini berambut keriting, berkulit sawo mateng, berhidung mancung, terlihat sangat cantik pada saat itu. Tapi seketika gadis kecil ini berubah menjadi wajah yang sedih dengan lumuran darah di kepalanya. Gue cukup kaget karena seketika aja berubah. Gadis kecil yang cantik pertama kali gue lihat sekarang nunjukin wajahnya dengan darah yang netes begitu banyak. Gue berusaha untuk narik nafas berkali-kali. Dan setelah gue merasa sudah sedikit tenang, gue memberanikan diri bertanya kepada Amira. Setelah gue bertanya apa yang terjadi sama kamu Amira, kenapa kepala kamu berlumuran darah begitu banyak? Amira menjawab bahwa Amira adalah korban kekerasan dari kedua orang tuanya. Ketika Amira menjelaskan, gue kaget.
Dan di waktu yang bersamaan gue merasakan kesesakan dan rasa trauma yang begitu besar dari dalam diri Amira. Luka di jidat sebelah kanan yang berlumuran darah di kepala Amira adalah perbuatan keji kedua orang tua kandung Amira yang dilakukan sebelum sampai akhirnya Amira menghembuskan nafas terakhirnya. Kepala aku dijedotin sama mamah dan ayah. Begitu kata-kata yang keluar dari mulut Amira. Perasaan gue yang tadinya takut seketika berubah menjadi perasaan sedih yang mendalam. Gue berusaha untuk masuk lebih fokus lagi mendengarkan seluruh cerita Amira. Ibu Amira mengandung Amira sebelum melaksanakan pernikahan atau MBA. Saat itu usia kedua orang tua Amira sekitar 18 tahun yang dimana usia mereka masih sangat belia. Pada saat itu gue diperlihatkan gambaran bahwa kedua orang tua Amira adalah penikmat minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Kedua hal itu dikonsumsi secara berlangsung setiap hari. Sebelum Amira pada akhirnya lahir ke dunia, kedua orang tua Amira sudah berusaha untuk menggugurkan Amira pada saat Amira di dalam kandungan ibunya. Namun, Amira adalah anak yang kuat. Amira ingin sekali lahir ke dunia, menikmati indahnya dunia. Dan tibalah hari di mana Amira lahir. Kedua orang tua Amira belum siap menerima adanya Amira di tengah-tengah mereka. Tapi mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Amira tidak bersalah. Saat itu Amira juga cerita ke gue kalau Amira sering kali kelaparan, gak dikasih makan, gak diurus, gak dimandiin sama kedua orang tuanya. Sejak lahir ke dunia, Amira sudah terbiasa menghirup udara rokok dari kedua orang tuanya. Bahkan sering kali tubuh Amira menerima luka dari sundutan rokok ibu dan ayahnya. Ketika gue diberikan gambaran itu, hati gue hancur. Hati gue teriris, betapa kuat kau Amira. Kau tidak bersalah. Kau tidak ingin dilahirkan. Kedua orang tuamu melakukan hubungan yang belum seharusnya. Mereka harusnya bertanggung jawab. Mereka harusnya mencintai buah hatinya. Dan Amira juga cerita ke gue, kalau selama hidupnya Amira sering kali dipukul sama ibu dan ayahnya. Dan pukulan yang terakhir yang diterima oleh Amira adalah benturan kepalanya Amira ke lantai secara berkali-kali oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan darah bercucuran di jidat sebelah kanan Amira. Benturan keras kepala Amira ke lantai lah yang membuat akhirnya Amira pergi untuk selamanya. Kepala aku sakit banget. Ampun mama, ampun ayah. Kata-kata itu yang keluar dari anak kecil yang sangat cantik yang tidak bersalah. Ketika kepalanya dibenturkan berulang kali oleh ibu dan ayahnya. Kata-kata dengan rasa yang begitu sakit tidak didengarkan oleh kedua orang tua Amira. Benturan kepala Amira ke lantai terus dilakukan sampai akhirnya Amira tidak bergerak. Amira yang cerita ke gue dengan begitu polosnya dan gue ngerasain rasa yang sakit banget, rasa trauma dan mungkin rasa bertanya-tanya. Kenapa orang tuaku tega melakukan ini kepadaku? Sebelum akhirnya Amira pamit dan keluar dari mobil gue, Amira berkata,
aku, sayang, mama, dan ayah. Masya Allah, betapa tulusnya malaikat kecil yang tak bersalah. Sebegitu kerasnya, sebegitu sakitnya dia menerima perlakuan kedua orang tuanya. Tapi bibir dan hatinya masih sanggup berkata bahwa ia mencintai dan menyayangi ibu dan ayah. Malam itu setelah mendengar cerita dari Amira, perasaan gue hancur gak karuan. Perasaan gue sakit, di mana hati nurani kalian? Hei, tapi semua itu udah terjadi. Gue gak bisa bantu nyelamatin Amira. Gue gak bisa ngelakuin banyak hal. Yang bisa gue lakuin pada malam itu hanya mendengarkan cerita Amira, berharap gadis kecil yang sangat cantik ini bisa sedikit lega setelah bercerita dengan gue. Perasaan gue semakin campur aduk. Perasaan sakit, perasaan hancur, perasaan trauma yang gue rasain dari Amira. Tapi gue juga ada sedikit perasaan senang. Karena Amira mau menemui gue dan bercerita sama gue tentang kisah hidupnya. Dari cerita Amira, gue mau ngingetin ke semua sahabat Putri Alfian yang di rumah. Hal yang harus kita ingat adalah bahwa anak adalah rezeki. Banyak sekali orang-orang yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga tapi belum dipercaya untuk mendapatkan buah hati. Terlepas dari apapun yang kita perbuat, anak tidak pernah salah. Dan seorang anak tidak bisa memilih ingin dilahirkan dari rahim ibu yang seperti apa. Segala perbuatan yang kita lakukan ada resikonya. Dan kita harus bertanggung jawab atas apapun yang kita perbuat. Termasuk seperti berhubungan badan sebelum melangsungkan pernikahan. Bertanggung jawablah atas semua perbuatan kita. Amira adalah gadis kecil yang begitu cantik, yang tak bersalah, tapi harus menjadi korban keegoisan kedua orang tuanya. Sahabat Putri Alfian, terlepas dari apapun kesalahan kita, apapun hal yang sudah kita lakukan, jadilah orang yang bijaksana. Jangan berbuat keji, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Semoga kisah dan cerita Amira dapat kita petik pelajarannya. Gue berdoa dan gue berharap semoga Amira sudah bisa lebih lega dan sudah bisa lebih tenang. Semoga Amira sudah senang bermain dan berlari-lari di alam sana tanpa rasa sakit, tanpa rasa lapar. Gue berharap Amira bisa dengan ikhlas memaafkan dan menerima apapun takdir kehidupannya. Kalau gitu, gue pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.